Hai study mates, welcome back to Let's Study the Whole Program. Perkenalkan, aku Mutmainatul Safia. Achievements aku adalah terbaik 2 Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2022, Presidents of Benteng Panyua English Club Makassar tahun 2022 hingga tahun 2023, Delegate of Global Youth Innovation Summit tahun 2024 dengan skor TOEFL 567. Hari ini kita bakal belajar bareng tentang skill 7 to 10, Part A, Negative Expression. Yuk kita pelajari bareng-bareng dengan cara yang fun dan gampang dipahami. So, pertama-tama kita bakalan mulai dengan menjawab latihan soal sembari mendengarkan audio yang diputar. Berikut adalah audio untuk soal nomor 1. Ini adalah pilihan jawaban untuk soalnya. Simak audionya dengan baik ya, study mates. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. Pertanyaan dari soal ini adalah, what does the woman mean? Jawaban untuk soal nomor 1 adalah C. She's doing the best that she can. Kira-kira, kenapa C merupakan jawaban yang tepat? Nah, kita masuk ke pembahasannya. Pada audio tersebut, pria bertanya, "Do you think you could try a little harder?" Kemudian wanita merespons dengan mengatakan, "It's impossible for me to do more." Yang dimana artinya dia sudah melakukan yang maksimal. Jadi, maksudnya dia telah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Maka, jawaban yang tepat sesuai dengan pembahasan ini adalah C. Karena pilihan ini mewakili respons wanita yang merupakan kunci dari jawaban untuk soal nomor 1 ini. Kemudian kita pindah ke soal selanjutnya. Berikut adalah audio untuk soal nomor 2. Ini adalah pilihan jawaban untuk soalnya. Simak audionya dengan baik ya, study mates. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. Pertanyaannya adalah, what does the woman mean? Jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah B. The bus has always been late. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Kalimat yang menjadi kunci untuk jawaban pada pertanyaan nomor 2 ini terdapat pada kalimat kedua yang diucapkan oleh wanita. Not once on this trip has the bus left on time. Yang berarti tidak satupun dari perjalanan ini busnya berangkat tepat waktu. Jadi, artinya setiap kali dalam perjalanan ini, bus itu selalu terlambat. Oleh karena itu, B merupakan jawaban yang tepat karena pilihan ini merupakan parafrase dari kalimat yang diucapkan oleh wanita. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ini adalah audio untuk soal nomor 3. Berikut adalah pilihan jawaban untuk soalnya. Dengarkan audionya dengan baik ya. Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. Pertanyaannya adalah, what does the woman mean? Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah C. Everyone got one serving of soup, but there wasn't enough for seconds. Kira-kira, kenapa C merupakan jawaban yang tepat? Kita masuk ke pembahasannya. Kunci yang menjadi jawaban untuk soal nomor 3 ini terdapat pada kalimat yang diucapkan oleh wanita, yaitu there was barely enough soup for everyone at the table. Frasa barely enough artinya pas-pasan, yang dimana maksudnya semua orang memang kebagian sup yang dimaksud, akan tetapi tidak cukup untuk menambah porsi yang kedua. Oleh karena itu, C merupakan jawaban yang tepat karena sesuai dengan makna frasa dari barely enough. Kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut adalah audio untuk soal nomor 4. Ini adalah pilihan jawaban untuk soalnya. Simak audionya dengan baik ya, study mates. Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. Pertanyaannya, what does the woman mean? Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah B. It's extremely important to her to go. Kira-kira,
Kenapa B merupakan jawaban yang tepat? Nah, kita lihat bareng-bareng pembahasannya. Kalimat yang diucapkan oleh wanita yang bunyinya adalah I couldn't want anything more merupakan ungkapan idiomatik yang artinya aku sangat menginginkannya atau tidak ada yang lebih kuinginkan dari itu. Kalimat ini menunjukkan keinginan yang sangat kuat oleh wanita itu untuk pindah ke Florida. Oleh karena itu, B merupakan jawaban yang tepat karena sesuai dengan makna yang dimaksud oleh wanita tersebut. Berikutnya, kita pindah ke soal nomor 5. Ini adalah audionya. Ini adalah pilihan jawaban untuk soalnya. Simak audionya dengan baik ya, study mates. Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. Pertanyaannya, what does the woman mean? Jawaban untuk soal ini adalah D. The paper was unfinished. Kita masuk ke pembahasannya. Kenapa D merupakan jawaban yang tepat? Kalimat yang diucapkan oleh wanita merupakan kunci dari jawaban untuk soal nomor 5 ini. Yang dimana ia mengatakan, I couldn't turn it in because it was incomplete. Yang berarti dia tidak menyerahkan tugasnya karena belum selesai. Oleh karena itu, D merupakan jawaban yang tepat karena pilihan ini merupakan parafrase dari kalimat yang diucapkan oleh wanita. Kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut adalah audio untuk soal nomor 6. Ini adalah pilihan jawaban untuk soalnya. Dengarkan audionya dengan baik ya, study mates. Number 6. Do you think that your friends enjoyed their trip to the Museum of Modern Art? Sylvia doesn't care for modern art, and neither does Tim. What does the man mean? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 6. Do you think that your friends enjoyed their trip to the Museum of Modern Art? Sylvia doesn't care for modern art, and neither does Tim. Pertanyaannya, what does the man mean? Jawaban untuk soal ini adalah D. Sylvia and Tim agree in their opinion of modern art. Kita masuk ke pembahasannya. Kalimat yang menjadi kunci untuk menjawab soal nomor 6 ini terdapat pada kalimat yang diucapkan oleh pria. Ia mengatakan, Sylvia doesn't care for modern art and neither does Tim. Doesn't care for artinya tidak suka. Neither does Tim menunjukkan kedua orang tersebut, Sylvia dan Tim, punya pendapat yang sama, yaitu sama-sama tidak suka modern art. Maka jawaban yang tepat adalah D, karena pilihan ini menunjukkan bahwa mereka sama-sama tidak suka, yang sesuai dengan kalimat yang diucapkan oleh pria. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah audio untuk soal nomor 7. Berikut adalah pilihan jawabannya. Dengarkan audionya dengan baik ya. Number 7. Can your friends go with us this afternoon, or do you think they'll be too busy? They hardly ever work in the afternoon. What does the man say about his friends? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 7. Can your friends go with us this afternoon? Or do you think they will be too busy? They hardly ever work in the afternoon. Pertanyaannya, what does the man say about his friends? Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah B. They don't do much after lunch. Kita masuk ke pembahasannya. Pria mengatakan they hardly ever work in the afternoon, yang berarti teman-temannya hampir tidak pernah bekerja di sore hari, atau kemungkinan besar mereka tidak sibuk di sore hari, yang mana maksudnya setelah makan siang. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B, karena pilihan ini sesuai dengan makna hardly ever work yang diucapkan oleh pria. Berikutnya, kita pindah ke soal nomor 8. Ini adalah audionya, berikut adalah pilihan jawabannya. Simak audionya dengan baik ya. Number 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. What does the man imply? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. Pertanyaannya, what does the man imply? Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah C. The air conditioner only works when it isn't needed. Kita masuk ke pembahasannya. Kalimat yang menjadi kunci untuk jawaban nomor 8 ini terdapat pada kalimat yang diucapkan oleh pria, yang dimana ia mengatakan, the air conditioner never works when it gets warm, yang artinya AC tidak berfungsi saat cuaca panas, sehingga masalahnya bukan dia enggan menyalakan AC, akan tetapi mesinnya tidak berguna saat dibutuhkan. Oleh karena itu, C merupakan jawaban yang benar karena pilihan ini menjelaskan makna dari kalimat yang disebutkan oleh pria, yang dimana ia menyebutkan AC tersebut tidak berfungsi ketika dibutuhkan saat udaranya panas. Kita pindah ke soal nomor 9. Ini adalah audionya.
Berikut adalah pilihan jawabannya. Dengarkan audionya dengan baik ya. Number 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. What does the man mean? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. Pertanyaannya, what does the man mean? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah A. He did really poorly. Kita masuk ke pembahasannya. Kalimat yang menjadi kunci untuk jawaban soal nomor 9 ini terdapat pada kalimat I've never done worse, yang artinya ujian ini adalah hasil yang terburuk yang pernah dia dapatkan. Oleh karena itu, A merupakan jawaban yang tepat karena sesuai dengan maksud dari respons pria. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu nomor 10. Berikut adalah audionya. Ini adalah pilihan jawabannya. Simak audionya dengan baik ya, study mates. Number 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. What does the woman mean? Berikut adalah transkrip dari audio untuk soal nomor 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. Pertanyaannya, what does the woman mean? Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah B. The committee should have waited until more members were present. Nah, kira-kira kenapa jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah B? Kita lihat ke pembahasannya. Pada dialog tersebut, wanita mengatakan, the committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present, yang artinya keputusan itu tidak seharusnya diambil karena ketidakhadiran banyak anggota. Oleh karena itu, maksud dari wanita ini, the committee ini harusnya menunggu anggota yang lain untuk hadir. Pilihan yang tepat yang mewakili pembahasan ini adalah B, karena pilihan ini sejalan dengan maksud wanita tersebut. Nah, study mates, itulah tadi latihan soal sekaligus pembahasan untuk soal-soal pada latihan listening skill 7 to 10. Ada beberapa key main takeaways atau poin-poin utama yang penting untuk kamu ingat ketika menjawab soal-soal listening yang lain seperti yang telah kamu jawab pada latihan soal ini. Yang pertama adalah pahami jenis-jenis ekspresi negatif. Ada beberapa jenis-jenis ekspresi negatif. Yang pertama yaitu regular, yang bunyinya adalah nots atau ketika disingkat dia menjadi ents. Kemudian ada beberapa ekspresi negatif lainnya seperti kata nobody, none, never. Ada juga prefix yang biasanya setelahnya diikuti dengan adjektif yang dimulai dengan prefix on, in, this. Ada juga double negatives yang berarti maknanya positif atau mungkin. Kemudian ada juga kata-kata yang maknanya almost negatives atau hampir negatif seperti kata hardly, barely, rarely, and seldom. Yang kedua, fokus pada makna yang berlawanan atau opposite meaning. Dalam listening TOEFL, pernyataan negatif seringkali dijawab dengan pernyataan positif yang maknanya berlawanan. Oleh karena itu, pada kalimat yang memiliki double negatif, kamu perlu memperhatikan bahwa dua negatif dapat membentuk makna positif atau menunjukkan kemungkinan. Contohnya, they didn't drive slowly, yang berarti drove quickly. Tips yang ketiga, hati-hati dengan ekspresi yang tricky dalam listening. Ekspresi negatif dan hampir negatif seringkali terdengar cepat dan samar. Oleh karena itu, kamu harus segera mengenali kata kunci negatif untuk menghindari terjebak memilih jawaban yang terdengar mirip tapi salah. Double negatif membutuhkan pemikiran cepat untuk mengurai makna yang sebenarnya. Nah, study mates, itulah tadi pembahasan mengenai listening skill 7 to 10. Aku sebagai tutor ingin mengucapkan terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study mates, kalian bisa mereview kembali bahan pembelajaran, textbook catatan, dan latihan soal pada link yang tertera di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya, study mates. Nah, kalian juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, kalian juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media kalian. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!